Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, kelas MJ 604, program studi manajemen. Pada ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi kali ini, saya akan membawakan tentang konfliktualisme organisasi Dewan Koperasi Indonesia. Baik, yang pertama, marilah kita pelajari tentang latar belakang. Dewan Koperasi Indonesia merupakan wadah bagi gerakan koperasi di Indonesia yang berperan penting dalam mengembangkan dan memperjuangkan kepentingan koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dekopin bertugas mengadvokasi kebijakan yang mendukung koperasi, memberikan edukasi dan mendorong koperasi agar berkembang secara sehat dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dekopin juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan regulasi yang berpihak kepada koperasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan koperasi. Sebagai organisasi yang berskala nasional, Dekopin memiliki peran vital dalam memperkuat sektor koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu, apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik? Dualisme kepemimpinan Dekopin muncul akibat adanya konflik internal yang terkait dengan perbedaan pandangan dalam pemilihan atau pergantian kepemimpinan. Hal ini mencakup dugaan kecurangan, ketidaksesuaian prosedur, dan perbedaan visi dalam arah kebijakan organisasi. Salah satu kubu menganggap proses pemilihan sah, sementara kubu lainnya menganggap prosedur yang dilakukan melanggar aturan yang ada. Ketegangan antara kedua kubu ini semakin memperburuk keadaan dan menimbulkan polarisasi di kalangan anggota. Kubu yang satu mengklaim legitimasi lebih kuat, sementara yang lain menganggap proses yang mereka jalani lebih sah. Dampak dari konflik ini sangat signifikan karena dapat mengganggu perkembangan koperasi di Indonesia dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Dekopin. Adapun dampak dari terjadinya konflik ini, konflik yang terjadi di Dekopin memberikan dampak buruk bagi gerakan koperasi di Indonesia. Ketidakjelasan arah kepemimpinan mengurangi kepercayaan publik terhadap koperasi sebagai solusi alternatif ekonomi, sehingga menurunkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Program-program penting seperti pelatihan dan pengembangan usaha terhambat dan Dekopin menjadi kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. Lalu konflik ini juga mengurangi sinergi antar gerakan koperasi serta membatasi potensi kolaborasi yang seharusnya dapat memperkuat koperasi secara keseluruhan. Akibatnya, keberlanjutan gerakan koperasi bisa terganggu, mengingat perhatian lebih terfokus pada penyelesaian konflik daripada pengembangan sektor koperasi. Lalu bagaimana penyelesaian konfliknya? Yaitu dengan metode islah atau rekonsiliasi sebagai solusi. Dalam menghadapi konflik ini, islah atau rekonsiliasi menjadi solusi yang sangat penting untuk mengembalikan kedamaian dan kesatuan dalam Dekopin. Proses islah memungkinkan kedua pihak yang berseteru untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan konstruktif. Islah tidak hanya tentang mengakhiri konflik, tetapi juga membuka ruang untuk dialog terbuka dan komunikasi yang jujur. Dengan proses islah yang dilakukan dengan niat baik, kepercayaan antar kubu dapat dipulihkan dan difokus kembali pada tujuan bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan anggota. Melalui islah, Dekopin bisa kembali memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan koperasi di Indonesia dan menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini dengan cara damai dan adil sangat diperlukan agar gerakan koperasi tidak terhambat dan tetap berkembang. Baik, sekian pemaparan tentang studi kasus konflik organisasi dari saya. Sedikit tagline atau pesan dari Bapak Koperasi kita, dengan kooperasilah rakyat dapat melatih diri dan jiwanya untuk memperoleh kepercayaan atas dirinya sendiri dan kesanggupannya. Koperasi mendidik anggotanya berjuang bersama-sama secara persaudaraan.
Muhammad Hatta tahun 1954. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.